Baik, coba ya kamu bayangkan ya, ada seseorang nih, katakanlah namanya adalah Miftah ya, Miftah Labib katakanlah begitu. Kemudian dia belajar di sekolah tuh, dia itu belajar mengenai torsi dan momen gaya. Terus, belajar di sekolah tuh Miftah tuh nggak ngerti, nggak paham gitu, nggak paham apa yang dia pelajari di sekolah. Nah, jadi dia bingung gitu ya, belajar di sekolah karena kenapa nggak paham di sekolah? Karena dia di rumahnya nggak baca dulu. Jadi dia, ke sekolah dengan kosong gitu, nggak ada persiapan apa-apa, jadi belajar, gurunya juga neranginnya nggak ngerti, jadi dia kurang paham gitu. Nah, kemudian dia melihat ketika dia pulang sekolah, dia melihat ada anak-anak main jungkat-jungkit. Itu kan berkaitan dengan momen torsi ya. Jungkat-jungkit itu kan, berkaitan dengan, bagaimana momen torsi, momen gaya atau torsi. Ketika, seseorang beratnya lebih besar kan pasti dia, gayanya juga jadi lebih besar, jadi torsi yang dihasilkan lebih besar, sehingga ada, percepatan sudut ya pada, jungkat-jungkitnya itu. Nah, akhirnya dari situ dia punya ide atau berpikir ya, dia jadi lebih mengerti mengenai konsep dari momen gaya atau torsi, sehingga besoknya dia belajar di sekolah, dia mendapatkan nilai yang bagus gitu di pertemuan di materi momen gaya. Nah, di sini ada proses belajar nggak? Ada proses belajar nggak yang dialami oleh Miftah ini? Ada, Pak. Ada ya? Ada proses belajar yang tadinya dia tidak memahami sesuatu, kemudian dia mengalami sebuah pengalaman, akhirnya dia, jadi mengerti, jadi memahami sesuatu itu yang tadinya tidak paham jadi memahami. Nah, itu adalah sebuah proses belajar, ya. Belajar itu apa? Ya, kalau menurut Landgreen dalam bukunya ini ya, Educational Psychology in the Classroom, belajar itu sebagai, proses ya, proses perubahan tingkah laku. Perubahannya ini tapi relatif permanen, ya, relatif permanen karena ya itu tadi, karena yang namanya belajar, itu ada perubahan yang, permanen gitu. Maksudnya kalau kamu, berubah sebentar kemudian lupa lagi, itu namanya bukan belajar, ya. Jika kamu, berubah perilakunya sebentar, kemudian perilakunya tiba-tiba hilang gitu, kembali lagi ke perilaku semula, berarti itu bukan belajar. Jadi yang namanya belajar itu perilakunya relatif permanen, walaupun relatif ya. Dan perubahan tersebut itu disebabkan oleh adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Ya, kalau di kasusnya yang Miftah tadi, interaksinya apa? Interaksi dengan lingkungan itu apa? Kalau yang di kasus yang tadi? Saya tadi lihat jungkat-jungkit, Pak. Ya, ketika dia melihat jungkat-jungkit itu ya, ketika dia melihat jungkat-jungkit itu artinya dia berpikir gitu. Ketika berpikir kenapa, anak yang lebih berat mengakibatkan jungkat-jungkitnya berputar ke arah dia gitu kan ya. Artinya jungkat-jungkit itu menghasilkan torsi yang lebih besar, menghasilkan percepatan sudut gitu kan ya. Dari situ dia lebih memahami. Artinya ada interaksi antara dia dengan lingkungannya. Nah, kalau menurut Heynich dalam bukunya Instructional Media and Technology for Learning, itu bahwa, belajar itu adalah proses pengembangan bukan cuma pengetahuan, tapi ada juga keterampilan, ada juga sikap. Jadi yang namanya belajar, kalau yang tadi kasus yang tadi itu kan pengetahuan ya, pengetahuan. Tapi ada juga belajar yaitu berupa keterampilan, misalkan belajar bersepeda, itu kan bukan pengetahuan tentang sepeda yang dia jadi pahami ya, bukan 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 ranah pengetahuan tentang sepedanya yang dia jadi lebih pintar, tapi keterampilan dia dalam naik sepeda gitu, dalam mengendarai sepeda gitu ya. Atau sikap, yang tadinya sikapnya jelek menjadi sikapnya lebih bagus gitu. Itu sama proses belajar juga. Jadi, proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah itu adalah sebagai hasil dari interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya, ya. Jadi dari dua pengertian tadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak kira-kira belajar itu apa sih? Secara umum ya dengan bahasa kamu sendiri. Belajar itu kira-kira apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba Vivi, Vivi Kiri. Ya, Pak.
Bisa nggak menyimpulkan kira-kira belajar itu apa sih? Belajar itu saat kita dapat ilmu baru gitu. Ada ilmu baru, terus Terus kita bisa apa ya? coba dibantu sama Lia. Kayak lagunya Afgan, Lia Lia Lia. Dia ya itu Maya. Ayo Lia, Lia Fadilah, Aprilia. Kamu orang Sunda ya Lia? Iya. Soalnya namanya diulang. Udah Lia, Aprilia lagi. Kalau Iya, menurut bisa saya itu, simpulkan nggak? Belajar itu kira-kira gimana? kalau menurut saya belajar itu kayak suatu proses yang tadinya kita tidak tahu. Jadi setelah melalui proses belajar, membaca dan lain sebagainya, kita menjadi tahu gitu, menjadi Jadi dari paham. tidak tahu menjadi tahu ya. Tapi dari tidak tahu menjadi tahunya itu gimana? Jadi yang tadinya tidak paham, terus kita proses belajar, mempelajari, jadi kita paham gitu, kita mengerti gitu. Ya, coba saya ingin tanya ke yang dimatiin kameranya ya. Misalkan Alisa, Alisa Nurhidayah. Maaf ya Pak, saya matiin kamera karena sinyalnya kurang baik. Iya, nanti mah cari sinyal yang baik ya. Emang sinyal kadang-kadang gitu sih, nggak baik. Ya, Alisa, kira-kira gimana Alisa? Kalau menurut saya sendiri mengenai belajar itu tentang bagaimana kita mencari ilmu dengan proses. Yang dimana menurut saya untuk mencari ilmu itu perlu ada tantangannya tersendiri. Kayak contohnya untuk mendapatkan apa yang kita nggak tahu jadi tahu itu mungkin bisa didahulukan dengan adab gitu agar ilmunya pun mudah dan selalu terserap gitu Pak. Kayak Ya, ada yang bilang dahulukan adab sebelum ilmu gitu Pak, agar mudah mendapatkan ilmu tersebut gitu Pak. ya, bagus ya. Jadi memang betul ya, kalau yang namanya belajar itu harus mendahulukan dari adab ya. Salah satu adab dari belajar melalui Zoom adalah menyalakan kamera ya, buat teman-teman yang lain. Maaf Pak, ya Allah. Kalau Benar, sinyal saya lagi kurang baik ya Pak. kalau sinyalnya jelek nggak apa-apa, Takutnya keluar. kecuali kalau sinyalnya lagi jelek ya. Maaf ya Lagi Pak. nggak apa-apa bercanda itu. Aisyah, istri Rasulullah. Ya Kak, Ya, gimana Aisyah? dari dua tokoh tadi itu bisa disimpulkan kalau proses belajar itu didapat dari interaksi lingkungan gitu Pak. Kayak tadi kan apa yang menurut Lindgren dia kan dapat pengetahuannya tuh dari ngelihat jungkat-jungkit gitu Pak. Yang tadinya nggak tahu di sekolah jadi tahu pas di proses prakteknya gitu Pak. Ya, jadi ada interaksi ya. Jadi selain ada perubahan perilaku, itu ada syaratnya yaitu adalah interaksi. Ada juga nggak perubahan perilaku yang nggak ada interaksi? Ada nggak? Perubahan perilaku itu kan bukan cuma dari segi pengetahuan ya. Perubahan itu bisa juga dari segi keterampilan ataupun sikap. Contohnya nih, ketika kamu dicubit, kamu marah. Itu kan ada perubahan perilaku. Tadinya kamu nggak marah, jadi marah. Itu belajar nggak tapi? Belajar nggak yang seperti itu? Enggak. Tidak, Enggak Pak. ya. Itu tidak termasuk dalam bentuk belajar. Jadi secara umum ya, belajar itu adalah dapat didefinisikan adalah suatu proses di mana suatu organisme itu berubah perilakunya. Nah, berubah perilakunya itu akibat dari pengalaman ya. Pengalamannya bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya. Nah,
perilaku yang dimaksud itu bisa 3 ya. Tadi bisa apa? Perilaku dari pengetahuannya, bisa perilaku dari keterampilannya, bisa juga perilaku dari sifatnya ya. Dari sifatnya. Nah, jadi intinya gitu. Perubahan itu adalah belajar itu adalah perubahan perilaku. Nah, tapi ini kan mensyaratkan sesuatu ya. Mensyaratkan bahwa belajar itu membutuhkan waktu. Ya kan ada perubahan. Kalau yang namanya perubahan itu apa sih? Perubahan itu kan perbedaan ya. Perbedaan terhadap waktu. Misalkan perubahan tinggi badan. Yang hari ini kamu 165 cm, besok 167 cm. Ya kan ada selang waktunya ya. Yang namanya belajar itu dia membutuhkan waktu. Siapa tadi ya? Ini namanya siapa tadi? Miftah ya? Si Miftah ini tadinya selang waktu awal dia nggak ngerti, setelah selang waktu sekian dia menjadi paham, gitu kan ya. Artinya yang namanya belajar itu membutuhkan waktu ya. Jadi belajar itu nggak bisa instan. Bisa nggak belajar instan? Kan cepat gitu, dengan cepat langsung paham gitu. Nggak bisa ya. Yang namanya belajar itu pasti membutuhkan waktu. Sesuatu yang instan itu nggak akan tahan lama ya. Jadi gitu ya. Nah, Pak, saya izin bertanya. ya silakan. Ya, terkait belajar ini, kalau misalkan kebanyakan orang ya kayak misal H-1 ujian gitu, nah malamnya belajar kayak baca-baca buku atau apa gitu. Itu tuh bisa dibilang termasuk belajar nggak sih, Pak? Ya itu biasanya Fahmi yang kayak gitu ya. Fahmi ya? Atau Ahmad biasanya kayak gitu. Nah, ya itu juga bisa disebut dengan belajar, tapi apakah belajarnya efisien? Apakah belajarnya efektif? Itu relatif ya jadinya ya. Ya kamu sebenarnya baca satu buku juga satu halaman juga dari buku ya itu juga proses belajar sebetulnya. Tapi apakah belajarnya efektif atau belajarnya efisien kan itu hal yang lain ya. Ya kalau bisa disebut belajar ya belajar. Tapi apakah belajarnya efektif? Apakah belajarnya efisien? Apakah 5 tahun kemudian dia bakal mengingat itu? Nggak mau belajar nih. Kamu ngafalin rumus biasanya kan di sekolah gitu ya. Ujiannya itu berupa rumus-rumus saja. Kamu ngafalin rumus tuh. Ngafalin rumus, kemudian besoknya kamu ujian. Apakah pengetahuan kamu tentang itu nempel terus nggak? Dari ciri belajar itu apa sih? Ciri utamanya tadi, yang pertama. Perubahan perilakunya itu bersifat Permanen. permanen ya. Permanen itu sebenarnya nggak akan selamanya juga, tapi minimal bertahan dalam jangka panjang. Ya, bertahan dalam jangka panjang. Kalau misalkan hasilnya itu tidak bertahan dalam jangka panjang, ya bisa kita katakan itu tidak termasuk belajar gitu. Ya, tapi ada juga nggak orang yang baca sekali terus dia ingat selamanya gitu. Ya bisa juga, ada juga kan setiap orang bakatnya beda-beda. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi ya yaitu tadi kan ada indikatornya ada perubahan perilaku, apakah perubahan perilakunya permanen, apakah dia hasilnya ada interaksi dengan orang lain gitu. Bukan orang lain, dengan lingkungannya. Ya, itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Jadi ya kamu bisa jawab sendiri ya. Setiap orang mungkin beda-beda, ada orang yang baca terus dia ingat seterusnya itu walaupun itu sangat sedikit sekali ya. Walaupun orang yang seperti itu sangat sedikit sekali. Tapi kalau secara umum kita bisa katakan kalau itu nggak termasuk belajar ya, atau bisa kita katakan itu tidak termasuk belajar yang efektif ya. Tidak termasuk belajar yang efektif. Kalau saya sih sendiri ya, kalau dulu zaman sekolah, justru kalau mau ujian tuh besoknya malamnya main malah. Karena si proses belajarnya itu harusnya adalah sepanjang semester. Ya, sepanjang semester proses belajarnya itu bukan di malam sebelumnya. Ketika ujian itu kita hanya menunjukkan aja apa yang sudah kita pahami setelah kita belajar sepanjang semester. Kalau kita hanya menghafal satu malam sebelumnya, ya kemungkinan besar sih nggak efektif ya. Kemungkinan besar juga hasilnya nggak bagus. Kalaupun hasil ujian kamu bagus, pengetahuan itu nggak akan nempel selamanya. Ya, artinya itu bukan termasuk proses belajar, karena belajar itu harusnya pengetahuannya itu permanen gitu kan ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi nggak? Langgeng?
Langgan suka main gitar, kayaknya ada gitarnya tuh di belakang. Nggak ada, Pak. Kita lanjut ya. Nah, tadi yang pertama belajar itu cirinya apa? Ada perubahan. Perubahan apa? Relatif permanen. Ya, ada perubahan perilaku yang relatif permanen ya. Nah, si perubahannya itu adalah hasil dari interaksi. Belajar. Ya, belajar atau hasil dari dia berinteraksi dengan lingkungannya ya, atau berinteraksi dengan pengalaman gitu ya, atau ada pengalaman gitu yang dialami. Nah, jadi perubahan perilaku yang apa? Jadi syarat yang pertama adanya perubahan perilaku ya. Syarat yang kedua adalah itu berasal dari pengalaman. Itu namanya adalah belajar. Kalau ada perubahan perilaku yang bukan dari pengalaman, itu namanya bukan belajar. Contohnya apa? Contohnya kamu waktu kecil nggak bisa ngangkat galon. Setelah kamu besar, kamu bisa ngangkat galon. Padahal dalam jangka waktu itu kamu nggak pernah ngangkat galon. Nah, itu termasuk belajar nggak? Nah, itu bukan termasuk belajar. Kenapa? Karena itu memang perubahan dari tubuh kamu sendiri aja. Ya, tumbuh badan itu tumbuh apa? Fisiologi kamu yang berubah. Tapi bukan kamu secara spesifik kamu latihan untuk angkat galon kan? Ya, kalau orang dewasa walaupun seumur hidup dia nggak pernah ngangkat galon, dia pasti bisa tapi pasti dia bisa ngangkat galon. Ya, karena itu perubahan fisiknya gitu. Jadi itu bukan termasuk belajar. Ya, kayak apalagi coba yang termasuk bukan dari pengalaman? Ya, perubahan-perubahan fisik ya. Ketika kamu lari, tadinya nggak keringetan, terus kamu lari jadi keringetan. Itu belajar bukan? Walaupun ada perubahan perilaku kan, tadinya keringetan jadi nggak keringetan. Tapi itu belajar bukan? Bukan belajar. Kenapa? Karena itu fisiologi tubuh kamu aja seperti itu. Karena kamu lari jadinya keringetan gitu. Tapi itu bukan termasuk belajar. Atau ketika kamu memasuki ruangan yang gelap ya. Ketika kamu memasuki ruangan gelap sendirian, tadinya kan mungkin gelap. Terus nanti lama-lama mata kita menyesuaikan kan? Mata kita menyesuaikan, lama-lama kita bisa melihat di dalam ruangan yang gelap. Nah, itu belajar bukan? Ada nggak perubahan perilaku? Ada perubahan perilaku. Tadinya tidak bisa melihat, jadi bisa melihat lama-lama. Ya, kalau kamu masuk ke ruangan yang gelap, tadinya kamu gelap aja nggak kelihatan apa-apa, tapi lama-lama mata kamu beradaptasi kan? Beradaptasi sehingga jadi bisa melihat. Artinya ada perubahan perilaku. Tapi itu belajar bukan? Kayaknya bukan sih, Pak. Ya, itu bukan belajar karena itu memang fisiologi matanya seperti itu gitu. Ya, bukan karena kamu sering ke dalam ruang gelap terus kamu mempelajari bagaimana cara melihat di dalam ruang gelap dan segala macam, bukan kan? Ya, itu karena memang perubahan fisiologi. Jadi itu bukan termasuk belajar. Coba bayangin kalau Kapten Amerika, tahu nggak? Kapten Amerika tuh si Steve Rogers ya, tadinya kan dia orang biasa kan? Kemudian dia dikasih serum sehingga berubah jadi Kapten Amerika. Ya, ada perubahan perilaku nggak? Ada perubahan perilaku nggak? Ada ya, secara keterampilan dia ada kan. Tadinya mungkin bisa loncat, nggak bisa loncat 5 meter gitu. Sekarang jadi bisa. Ada perubahan perilaku gitu, ada perubahan psikomotor. Tapi ini belajar bukan? Bukan. Ya, kenapa? Karena bukan dari pengalaman. Dia kan bukan berlatih ya. Dia bukan berlatih untuk dapat kekuatannya begitu ya. Tapi dia dapat dari serum itu kan. Dia dapat serum itu sehingga dia menjadi kuat gitu ya. Itu termasuk belajar bukan? Bukan. Ya, jadi itu tidak termasuk belajar. Jangan lama-lama ya, ini ada auratnya lagi. Nah, itu ya, itu yang dimaksud dengan belajar. Kita waktunya berapa menit lagi nih? 17 menitan lagi ya. Nah, sekarang kalau ngomongin teori, kenapa sih harus ada teori? Kenapa kita nggak cukup hanya mengandalkan fakta-fakta aja? Kan tadi belajarnya udah, sekarang kita ke teori belajar. Sebenarnya yang akan membahas teori belajar nanti kamu di minggu depan ya. Tapi saya akan membahas dulu apa sih teori gitu. Kenapa teori belajar itu menjadi penting. Nah, menurut Snellbaker ya, yang namanya teori itu bukan hanya penting, tapi vital gitu bagi pendidikan ya.
khususnya bagi pendidikan. Dia bilangnya sih untuk psikologi dan pendidikan, tapi kita kan khusus di pendidikan ya. Untuk dapat maju dan berkembang dan memecahkan masalah-masalah yang ditemukan dalam setiap bidang itu. Ya. Jadi fakta-fakta aja cukup nggak? Ya nggak cukup. Kenapa? Karena kita jadi tidak kalau fakta sekedar fakta dan kita membiarkan fakta itu sebagaimana adanya, jadi kita nggak ada proses untuk bagaimana kalau kita menghadapi situasi yang baru gitu. Ya, ketika kita punya fakta, kemudian kita berteori. Nah, kita punya fakta nih, kemudian kita berteori. Dan nanti ketika ada situasi yang baru, kita udah punya teorinya. Tinggal diuji aja apakah teorinya benar atau salah gitu kan ya. Tapi seenggaknya kita bisa memprediksikan bagaimana kita bisa bersikap ketika situasinya adalah situasi yang baru. Ya, itu makanya penting untuk belajar tentang teori-teori belajar gitu. Nah, ilmu pengetahuan secara umum itu akan berkembang jika teori dan observasi empiris atau teori dan fakta itu berjalan seiringan. Ya, dari fakta kita bisa berteori, dari teori kita bisa dari teori kita bisa mengubah cara-cara kita dalam mendapatkan fakta. Contohnya apa? Misalkan kita dapat teori, kita dapat fakta. Kemudian dari fakta kita bisa bikin teori. Nah, dari teori kita bisa bikin bagaimana sih caranya percobaan ini supaya lebih akurat misalkan. Bagaimana percobaan ini supaya bisa mengukur ini. Bagaimana percobaan ini supaya mengukur ini. Akhirnya kita mendapatkan fakta-fakta yang baru. Ya. Jadi dalam ilmu pengetahuan, yang namanya fakta dengan teori itu harus berdampingan. Ya, fakta menghasilkan teori, teori juga membantu untuk mendapatkan fakta-fakta yang baru. Ya, sepanjang umat manusia ini ada ya, dari awal hingga akhir, itu kita berteori dan berfakta gitu. Kita dapat fakta, kita menghasilkan teori, dari teori kita menghasilkan fakta-fakta yang baru sehingga ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Jadi penting untuk mempelajari teori ya. Nah, fungsi dari teori belajar itu ada beberapa. Yang pertama adalah mensistematiskan penemuan-penemuan ya. Jadi ini kan punya fakta-fakta nih banyak nih. Nah, kalau misalkan nggak ada teori, ya udah fakta-fakta itu mungkin satu dan yang lainnya nggak akan ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Fakta A, fakta B nggak bisa kita ambil. Atau mungkin ada fakta-fakta yang berlawanan. Fakta A seperti ini, fakta B seperti ini. Kok bisa gitu kan? Kalau misalkan tidak ada teori, kita akan tetap kebingungan dengan fakta-fakta tersebut. Tapi dengan adanya teori, kita bisa mengurangi tuh adanya pertentangan-pertentangan tadi. Oh, mungkin fakta A dan fakta B bertentangan karena fakta A itu berlaku pada konteks C, fakta B berlaku pada konteks D gitu. Jadi beda konteks mungkin gitu dengan suatu teori tertentu gitu ya. Jadi fungsi dari teori ini adalah mensistematiskan dari penemuan-penemuan. Kemudian apalagi menghasilkan hipotesis-hipotesis ya. Hipotesis itu untuk apa? Untuk menghasilkan fakta-fakta baru tadi. Kan dari hipotesis kita menghasilkan percobaan-percobaan baru. Ya dari hipotesis baru kita menghasilkan percobaan-percobaan baru. Sehingga kita akhirnya mendapatkan penemuan-penemuan baru, atau fakta-fakta baru. Kemudian memberikan prediksi. Yang tadi udah dibahas yang namanya memberikan prediksi ini supaya ketika kita dapat fakta, kita berteori, nanti ada situasi baru kita sudah bisa memprediksikan kira-kira bakal bagaimana gitu ya. Dan yang terakhir adalah membuat penjelasan ini cukup jelas ya. Fungsi dari teori yang paling utama itu adalah menjelaskan fakta. Ketika ada fakta A, fakta B, kemudian hubungan antara A dan B itu seperti apa, itu dijelaskan oleh teori. Ya. Contohnya adalah misalkan kalau di fisika ya, ada benda nih, ada benda, kemudian kita beri gaya, ternyata bendanya mendapatkan percepatan. Apa sih hubungan antara percepatan dengan gaya itu? Ya itu kan itu dua fakta ya. Faktanya pertama kita memberi gaya, fakta yang kedua adalah bendanya ada percepatan. Ya. Nah, teorinya apa tuh yang menghubungkan mereka berdua? Hukum apa tuh? Antara gaya dengan percepatan? Hukum apa? Newton. Nah, betul, dengan hukum Newton ya. Kemudian kan Newton berteori kan. Berteori, oh ternyata ketika gayanya semakin besar, maka percepatan yang dialami juga akan semakin besar. Nanti ketika dia menghadapi situasi yang baru, dia udah tahu tuh hubungan antara percepatan dengan gaya. Tinggal diaplikasikan lagi teori yang sudah dia buat di dalam situasi yang baru. Gitu ya, itu dari fungsi dari teori belajar. Kenapa kita harus
mempelajari teori ya karena ada fungsinya gitu. Sampai sini ada yang nggak mau nanya?